Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini, malam yang kedua di bulan suci Ramadan, kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, baik aktivitas duniawi maupun ukhrawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita laksanakan, baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, termasuk ibadah salat isya dan salat tarawih yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, kalau kita mau melihat keadaan setiap kita, maka tentu tidak terlepas dari dua hal. Kita akan temukan dua hal. Yang pertama, banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan yang kedua adalah tumpukan dosa yang kita lakukan. Jadi banyaknya nikmat yang kita dapatkan dalam setiap hari seakan-akan kita balas dengan banyaknya dosa yang kita lakukan. Sangat miris memang. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawanya, beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya seorang hamba itu al-abdu ma baina ni'matin minallahi yahtaju fiha ila syukrin au dhanbin minhu yahtaju fihi ila istighfar. Seorang hamba itu di antara dua hal. Yang pertama, nikmat yang Allah berikan kepada dia, yang nikmat itu membutuhkan kesyukuran, atau tumpukan dosa yang dia lakukan, yang dosa itu perlu digugurkan dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan seperti ini, kesempatan bagi kita untuk mengintrospeksi betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan ada nikmat yang datang kepada kita tidak pernah kita prediksi sebelumnya, di luar dari ekspektasi kita. Salah obat batuk bikin ngantuk, kesempatan langsung ketutup. Minum Konidin OBH, efektif mengencerkan dan mengeluarkan dahak tanpa kantuk. Batuk berdahak, ingat Konidin OBH tanpa kantuk. Produksi Konimax. Tapi nikmat itu datang di saat yang sama kita melakukan dosa terus menerus. Maka nikmat yang banyak ini perlu disyukuri, dan tumpukan dosa yang begitu banyak perlu digugurkan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan menghitung nikmat itu tidak bisa hanya dengan alat hitung yang sangat canggih, karena dia tidak akan terdeteksi. Kenapa? Karena ini nikmat yang banyak, kemudian hati yang tertutup. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari kesyukuran nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan siap untuk beribadah kepada Allah, apalagi di bulan-bulan di syahrul ibadah. Di bulan-bulan penuh berkah, kesempatan kita untuk beribadah semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan ini. Karena kalau bulan Ramadan kita sulit untuk beribadah kepada Allah, maka di bulan mana lagi kita mau beribadah kepada Allah? Kalau suasana manusia datang ke masjid
begitu bersemangat meskipun di awal-awal. Sudah dihitung ini sudah hampir atau 4 saf lebih. Tapi tunggu 10 hari kedua tinggal 1 saf setengah. Padahal salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah nyatakan dengan ibadah, dan itu pembuktian konkret dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Nabi yang beribadah kepada Allah sampai bengkak betisnya itu sudah berulang kali sampai kepada kita. Nabi qiyamul lail sampai bengkak betisnya, sampai-sampai istri beliau merasa heran, engkau lakukan ini padahal engkau adalah manusia yang mendapatkan jaminan pengampunan dari dosa-dosa yang lalu, sekarang dan akan datang. Dan Aisyah memahaminya dari firman Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Aisyah heran, apakah orang yang sudah ada jaminan pengampunan masih seperti ini ibadahnya sampai bengkak betisnya? Belum pernah ada di antara kita yang meskipun 1 malam 1 juz bengkak betisnya sampai memerah. Allah taala butuh ya. Tidak ada. Tapi jawaban Nabi ini cambukan, afala akunu abdan syakura? Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu di awal seperti ini, masih di bulan suci Ramadan, di hari kedua, subhanallah, ini sudah malam yang kedua. Kemarin kita menunggu sampai jam 9 malam, tunggu informasi penentuan 1 Syawal. Sekarang sudah tanggal 2, besoknya lagi sudah tanggal 3 Ramadan, besok malamnya, dan seterusnya. Akhirnya Ramadan berlalu setiap hari tanpa kita sadari bahwa ini adalah kumpulan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang semestinya kita maksimalkan sebaik-baiknya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami di sini hanya sekadar mengingatkan bahwa kehidupan kita ini hanya berganti pada 2 hal, berganti dari satu kondisi nikmat yang begitu banyak atau dosa yang begitu banyak yang kita lakukan. Semestinya dosa yang banyak atau nikmat yang banyak itu dikawal dengan ibadah yang diperbanyak. Dan terutama di bulan suci Ramadan ini, ingat kata-kata saya, sudah mulai masuk 1 pekan selesai Ramadan, mulai ada kejenuhan. Terlihat dari masjid-masjid yang sudah mulai berkurang. Nanti sudah 10 hari terakhir, kita yang di sini sudah mulai banyak. Di masjid yang lain justru semakin kosong. Ingat, afala akunu abdan syakura? Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penggalan pertama dari ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita ini bergelimang dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salah satu yang saya ingatkan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah air. Ini biasa selalu saya sisipkan di tengah ceramah, air yang kita minum ini. Boleh jadi air ini ada pertanyaan bentuk pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Mulk ya. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'in ma'in. Bagaimana pendapat kalian kalau air yang selama ini ada itu ternyata berhenti mengalir, sudah tidak ada air? Siapa yang mendatangkan air yang mengalir untuk kalian? Saya ingatkan di tengah-tengah saya berbicara tentang nikmat Allah, mengingatkan kepada kita tentang nikmat Allah. Nikmat yang pertama kali yang Allah tanya itu di hari kiamat kelak adalah, salah satunya adalah nikmat air. Awwalu ma yus'alu yaumal qiyamah. Yang pertama kali yang Allah tanya di hari kiamat kelak, 2. Alam nusihha laka badan, alam nusihha laka jismak. Tidakkah kami jadikan fisikmu ini sehat? Ini pertanyaan bentuk pengingkaran. Kita semua memiliki fisik yang sehat.
manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih muda, mampu untuk berdiri. Ada saya lihat ini bapak kasihan sudah duduk di kursi. Kemudian ada lagi yang teman saya ya sama-sama agak susah untuk berdiri, Pak Jarhim. Jadi kalau datang masa-masa seperti itu mau apa lagi? Makanya Allah akan tanya, alam nusihha laka jismak. Bukankah kami jadikan fisikmu ini sehat? Kamu bisa berjalan, kamu bisa bahkan berlari, bahkan bisa main bola, bisa berdiri tegak, tihu-tihu atau jenderal. Tapi begitu mau sholat, setengah mati mau panggil. Dan pertanyaan yang kedua di hari kiamat kala, wa nurwika bil ma'il barid. Tidakkah kami beri minum dengan air yang sejuk? Ini hadis ini harus dihafal oleh Wiz ini untuk mengingatkan kepada kita semua kalau air yang alhamdulillah subhanallah air ini ada donatur air yang subhanallah begitu banyaknya diberikan kepada kita, bahkan bisa ratusan karton dalam 1 bulan. Tapi sayang 1000 sayang kita menyikapi nikmat Allah ini masih kurang perhatian. Kadang-kala kita cuma minum setengahnya atau sepertiganya, 2/3 kita tinggalkan dan tidak ada yang datang minum. Oh ini kecuali kalau ada kiai-kiai dianggap berkah di sini, pahamala barakati. Tapi di sini tidak ada yang begitu. Oh jangan ke siap kiai manapun dia tidak mau, agak jijik. Maka dia rugi. Kalau 100 karton cuma 1/3 yang diminum, berarti kurang lebih 70 karton yang rugi. Dan itu pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita, bukankah kami beri minum kepada kamu dengan air yang sejuk? Maka dari itu cara kita untuk mensyukur nikmat Allah berupa air yang lewat donatur-donatur ini, maka dengan meminum dan tidak membiarkan begitu saja. Padahal cuma sebenarnya kita mau pakai yang botol, tapi untuk gelas saja tersisa, apalagi kalau sudah yang botol. Dan kami apresiasi kepada para donatur air dan buka puasa khusus untuk air ini, itu di Sahihul Bukhari dan Muslim. Seorang wanita pezina, ini haditsnya yang sudah kita tahu. Dalam riwayat yang lain ada laki-laki. Ada 2 riwayat itu. Jadi dia minum air, turun karena sumur waktu itu turun dulu, dia turun di sumur minum air karena dia sudah kehausan. Begitu dia naik, dia lihat ada seekor anjing yang sudah menjilat pasir karena kehausan. Dia katakan bahwa sesungguhnya anjing ini sudah kehausan sebagaimana saya hari ini kehausan. Maka dia turun melepas sepatunya diisi dengan air, kemudian diberi minum anjing yang sudah kehausan. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Allah Subhanahu wa taala mensyukuri apa yang dilakukan itu dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Wanita pezina memberi minum anjing diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau yang memberi minum air itu adalah orang yang berpuasa dan yang diberi minum manusia? Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Sementara berpuasa, jadi dia bisa mendapatkan pahala memberi buka puasa. Kalau itu di buka puasa. Kemudian di bulan suci Ramadan di dalam masjid, apa ini tidak menggugah hati kita untuk bersemangat memberi air? Kenapa? Karena orang-orang yang berbuat jahat saja mendapatkan pengampunan dari Allah hanya sekedar memberi minum anjing yang najis. Bahkan biasanya makian anak-anak muda biasa dipakai ini hewan ini. Sampai-sampai sahabat bertanya, apakah kami mendapatkan pahala fil bahaim ketika kami berbuat baik kepada binatang? Maka Nabi mengatakan, likulli dzati ratbatin kabid ajran. Sesungguhnya setiap yang bernyawa ketika kita memberi kebaikan kepada dia, maka kita mendapatkan pahala.
Jadi ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita lewat orang lain. Salah satu bentuk kesyukurannya tadi adalah memperhatikan air ini supaya tidak rugi. Kasihan, coba 2/3 rugi. Ada orang yang cuma minum sedikit karena barangkali mungkin dia cuma terbiasa seperti itu. Nah, kalau memang cuma sedikit, siapkan itu kemudian bawa. Tidak mengapa kita bersusah-susah untuk aturan-aturan agama yang seperti ini. Kemudian yang berikut kata Ibnu Taimiyah, wa dzanbin minhu yahtaju fihi min istighfar. Jadi di samping nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, ada juga ternyata kita sikapi dengan dosa-dosa yang bertumpuk. Tentu dosa itu membutuhkan istighfar, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ingatkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunlah kepada Allah. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya fil yaumi, dalam satu hari, mi'atu marrah, 100 kali. Nabi ini memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang, apalagi kita yang tidak ada jaminan. Maka dengan insya Allah momentum Ramadan ini menjadikan kita sadar betul bahwa posisi kita seorang hamba ini, kalau bukan dalam kondisi mendapatkan nikmat yang begitu banyak dan nikmat itu butuh istighfar, atau kita banyak menumpuk dosa-dosa yang dosa itu sudah sampai setinggi langit dan itu butuh istighfar, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bena Adam, ya ibadi, wahai anak cucu Adam, atau wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, lau balagat dzunubuka ananas sama, walaupun dosa-dosamu ini sudah menumpuk sampai setinggi langit, kalau kamu memohon pengampunan dariku, maka aku akan mengampunimu. Fa astaghfirulaka wala ubali, aku akan memberikan pengampunan kepadamu dan aku tidak peduli sebanyak dan setinggi apapun dosa-dosa yang engkau lakukan. Momentum Ramadan, momentum untuk membakar dosa-dosa, karena Ramadan itu adalah pembakaran dosa-dosa sebagaimana yang telah dan sering kita dengarkan dari para asatidz. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semakin menyadarkan kepada kita untuk bisa selalu memperbanyak istighfar, selalu memperbanyak bersyukur, dan selalu memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.